lihat pemirsa. Nah, ini justru presiden yang hadir. Informasi bahwa Ya, presiden kalau tidak salah hadir, ya. kan? Nah, justru dari rundown yang kita terima adalah wakil presiden dulu yang hadir betul. ya. Tapi ini Ternyata terbalik ya. memang iringan dan rombongan yang hadir pada saat ini RI adalah iring-iringan wakil presiden Republik Indonesia. Apakah benar bahwa yang masuk saat ini ke gedung DPR RI ini adalah iring-iringan dari wakil presiden bersama Ibu Wuri Ma'ruf Amin? Mari kita lihat sama-sama pemirsa. Siapa yang baru saja tiba di gedung DPR RI saat ini. Agak berbeda ya, jika memang informasi bahwa Presiden Republik Indonesia ini tidak menghadiri ya. Ya, kita harus melihat dengan kondisi sampai saat ini. Kalau misalnya memang ternyata pada saat wakil presiden sudah hadir dan kita akan mendapatkan informasinya apabila benar Presiden Republik Indonesia tidak hadir, kita harus membahasnya juga kembali dengan Kang Maman. kita harus mendiskusikan ini ada apa sebenarnya sampai pada saat ini, pada saat pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR, DPD, Presiden Republik Indonesia misalnya justru malah tidak hadir. Nah, mari kita lihat pemirsa. Nah, ini justru presiden yang hadir. Informasi bahwa ya, presiden kalau tidak salah hadir, kan? Nah, justru dari rundown yang kita terima adalah wakil presiden dulu yang hadir betul. ya. Tapi ini ternyata terbalik ya. memang iringan dan rombongan yang hadir pada saat ini adalah Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Joko Widodo bersama Presiden terpilih. Kang Maman, kalau kita lihat, ya, dengan simbol datang berdua, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Kang Maman melihat ini apa? Mudah-mudahan ada kesinambungan. Oh. Lagi-lagi dengan harapan baru. Ya. Lagi-lagi dengan harapan baru itu. Ya. Makanya dari tadi ketika mendengar isu beliau tidak datang, saya masih diam dan masih meyakinkan diri sendiri bahwa presiden kita masih punya etika politik untuk tetap hadir di sini walaupun nanti anggota-anggota DPR ini bukan partner dia lagi, bukan partner kerja lagi, bukan mitra kerja dia lagi gitu loh. Jadi saya bersyukur etika politik tetap jalan dan kemudian mereka datang berdua. Mudah-mudahan ini jadi harapan baru kita bahwa pemerintahan kita bisa berkesinambungan. Syukur-syukur dan kita berharap betul ada kebaruan-kebaruan yang dimunculkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih, karena itu harapan kita. Ya, karena biar bagaimanapun Kang Maman, hal-hal seperti ini kan bisa diartikan sebagai simbol pada saat presiden saat ini dan presiden terpilih datang bersamaan. Kalau memang biasanya kan kita melihat presiden atau kepala negara ini datang bersama ibu negara. Tapi saat ini kepala negara atau presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo hadir langsung bersama presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Dan kalau kita di orang iklan selalu berharap begini, mudah-mudahan antara merek, brand dan kualitas produknya sama. Jadi simbol pun brand dan kualitas produk itu harus sama. Simbol pun juga seperti itu. Kita berharap bahwa simbol ini bukan persoalan citra semata, tapi betul-betul nanti terwujud dalam pelaksanaannya misalnya. Karena kan juga orang harap-harap cemas apakah ada keberlanjutan atau tidak. Apakah kemudian bulan madu itu akan selesai dalam 2-3 bulan setelah ini. Mengapa buat saya ini penting? Karena ada kelanjutan dari Pak Jokowi di dalam kabinetnya Pak Prabowo, yaitu anaknya kan, Gibran itu. Jadi artinya kalau kita lihat dari dua cara presiden dan presiden terpilih hadir bersamaan, nah ini menandakan bahwa tadi Kang Maman begitu optimis ya. Harapan saya menitipkan optimisme itu. Karena itu saya menitipkan pesan bahwa mudah-mudahan antara simbol dengan fakta nanti yang muncul itu sejalan. Bahwa ada friksi itu biasa dalam dunia politik apalagi. Tapi kemudian jangan sampai jauh-jauh amat antara simbol itu dengan fakta yang muncul misalnya. Jangan sampai bulan madu ini cuma 3 bulan, 6 bulan. Kita berharap betul ada sesuatu yang mulus di dalam suksesi ini misalnya. Tapi di sini DPR kan sebagai mitra dengan pemerintah. Mau tidak mau ada fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi yang harus dilaksanakan. Di sisi lain kalau kita lihat nih sinergi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini cukup erat sekali. Nah, bagaimana nanti DPR bisa membangun ini semakin kuat pada saat misalnya kondisi perekonomian diharapkan bisa semakin tinggi. Kang Maman melihatnya gimana? Ini yang kita harapkan.
DPR harus tetap pada posisinya sebagai mitra, bukan sebagai bagian dari pemerintah. Sehingga fungsi legislasi, anggaran dan pengawasannya harus tetap dimaksimalkan. Walaupun misalnya mayoritas yang ada di DPR kali ini adalah pendukung dari Pak Prabowo dan Gibran misalnya. Jangan kemudian mematikan betul marwah DPR sebagai itu pesannya mitra ya? kerja, bukan sebagai bagian dari pemerintah. Sehingga tetap harus mengkritisi betul dari 3 fungsi tersebut. Ya, itu yang kita harapkan. Berarti penekanannya juga pada saat ini adalah citra dan begitu pun juga tahu posisi. Jadi jangan kebalik-kebalik, kalau misalnya DPR ya sebagai mitra kerja ya jangan jadi intervensi atau apapun itu bentuknya. Setuju, ya kan? Posisinya harus jelas. Ya. Legislatif bukan bagian dari eksekutif. Ini yang harus dijalankan walaupun di sana mayoritas adalah partai pendukung yang menjadi pemimpin, yang menjadi presiden hari ini misalnya. Tetap harus jadi partner dan tetap harus satu. Dia wakilnya rakyat. Ya, itu yang sangat mendasar sekali, harus tahu posisinya bahwa ini semua adalah wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat. Kita lihat kembali pemirsa di layar kaca Anda bahwa kalau kita lihat di baris pertama di dalam gedung atau ruang rapat paripurna ini adalah pimpinan MPR, DPR dan DPD RI yang terpilih kembali pada saat periode tahun 2024 hingga 2029 dan kita juga masih menunggu Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk masuk ke ruang rapat paripurna karena saat ini beliau dan Pak Prabowo Subianto sudah sedang menunggu di holding room yang sudah disediakan dan itu berarti memang upacara pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR. Ada parlemen jalanan. Saya tidak hanya menyebut sebagai parlemen jalanan, bahwa orang di luar dengan segala kekritisannya pun dibutuhkan oleh negeri ini. Ini masih tidak sangat semua harus di dalam cuma 732. Kang Aman, kalau kita lihat juga saat ini Presiden Republik Indonesia sudah menuju ruang rapat paripurna bersama Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Ya pemirsa, kita melihat bahwa Presiden sudah menaiki lift untuk masuk ke ruang rapat paripurna dan kemudian masuk ke ruang rapat paripurna untuk duduk di tempat duduk yang sudah disiapkan. Itu berarti apabila Presiden Republik Indonesia sudah duduk di tempat yang sudah disiapkan, upacara pengucapan sumpah janji akan segera dimulai. Ini Presiden keluar dari lift, artinya akan segera memasuki ruang paripurna. Betul, kalau kita lihat Presiden menggunakan jas berwarna biru, biru tua, Medi, berbeda sekali dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo menggunakan jas berwarna hitam. Sepertinya memang Pak Presiden selalu menggunakan warna yang sama ya, birunya sepertinya seperti itu. Agak berbeda dengan Pak Jokowi yang beberapa tahun terakhir ini menggunakan warna yang agak berbeda-beda ya. Baik. Ya pemirsa, mari kita akan sama-sama menyaksikan jalannya upacara pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR, dan DPD RI periode 2024 hingga 2029. Kami mengucapkan selamat menyaksikan.